Saudara, hari ini saya akan bahas soal kasih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong kasih ini, saya kasih subtemanya soal kasih Allah dan manusia gitu ya. Waktu saya cari-cari gitu ya, cari-cari ayatnya, saya ketemu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin, saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat coba beberapa hal terkait dengan latar belakang dari ayat ini, saya sedikit ngasih beberapa hal. Yang pertama adalah, ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus, gitu ya. Yang kedua adalah, dan 2 dan 3 ini sebenarnya agak ada kemiripan. Jadi di zaman itu ada yang namanya ajaran sesat gnostikisme. Jadi menyatakan bahwa Allah yang sempurna tidak mungkin bersatu dengan materi yang jahat. Ajaran sesat gnostikisme juga mereka percaya bahwa keselamatan dicapai melalui pengetahuan rahasia tentang asal-usul ilahi, jiwa, dan cara melepaskan diri dari dunia materi. Jadi dia percaya bahwa dunia dan rohani itu udah sangat-sangat berbeda. Yang keempat adalah juga soal Kristen mula-mula sedang mengalami penganiayaan dari masyarakat dan pemerintah gitu, saudara. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa memang kondisinya memang tidak ideal buat orang-orang Kristen di zaman itu. Banyak sekali yang kayaknya ajaran-ajaran sesat yang sebenarnya mendoktrin orang-orang untuk tidak percaya pada Yesus. Jadi kalau saya cari referensinya adalah mereka menolak soal inkarnasi tersebut. Kenapa? Karena Allah itu suci. Allah itu suci. Dan Dia kalau datang ke dunia itu penuh dengan dosa. Jadi mereka tidak meyakini bahwa ada sosok suci itu hadir di dunia. Enggak. Mereka tetap percaya bahwa keselamatan yang mereka dapat asalkan pengetahuan-pengetahuan yang dalam tanda kutip rahasia di mereka, gitu. Nah, ini yang sebenarnya yang terjadi di latar belakang kenapa Yohanes ngomong ini gitu. Karena banyak juga ada beberapa hal penyiksaan-penyiksaan yang tidak membuat orang-orang percaya jadi ragu terhadap percaya terhadap Kristus.
Nah, inilah yang mau dinyatakan oleh Yohanes bahwa bagaimana kita harus tetap, walaupun sekitar kita dalam keadaan apapun, keadaan mungkin boleh berubah, tapi kasih Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa renungkan sama-sama. Saya coba bikin pertanyaan-pertanyaan renungan ini, ada 4 poin yang bisa sama-sama kita coba renungkan. Yang pertama adalah dari mana kasih itu, bukti apa yang jadikan Allah itu kasih, apa yang bisa dihasilkan dari sebuah kasih, dan untuk siapa kasih itu. So, kita akan bahas coba satu-satu dari mana kasih itu. Gimana kalau dari firman Tuhan? Kita baca sama-sama adalah saudara-saudara ayat 7-8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini summary-nya. Bahwa Allah itu kasih. Seringkali saya mikir bahwa kasih saya itu adalah, ya menurut saya adalah kebaikan saya. Tapi belum tentu itu kasih. Buat saya baik, belum tentu untuk orang lain. Dan ini menyatakan bahwa Allah itu sendiri kasih. Kenapa sih kasihnya Tuhan itu sangat nyata banget buat kita gitu. Nah, saudara, kalau kita ngomong soal mengenal Allah ini, selalu ngomong dari bahasa Yunaninya itu ngomongnya soal ginoskei. Nah, ginoskei ini adalah menunjukkan pengetahuan yang mendalam dan personal. Nah, pertanyaannya buat saya adalah, kalau saya hanya mengenal dia, apakah saya jadi mengerti dia? Belum tentu. Bukan hanya pengetahuan intelektual, tapi mengenal Allah berarti memiliki hubungan yang intim dengannya. Secara personal dan mendalam. Nah, saudara tahu fakta yang paling menarik adalah dari The State of the Church tahun 2023, dari 100% yang disurvei, hanya 44% orang Kristen dewasa di Amerika mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah prioritas utama dalam hidup mereka. Bayangan, 44%. Cukup besarkah? Enggak, lebih dari setengahnya. Tapi mereka ngerti soal mengasihi loh. Mereka mengerti soal bagaimana mengasihi orang lain seperti mengasihi dirinya sendiri. Tapi yang paling menarik, nih, dari 44%, hanya 25% yang aktif melayani baik di gereja ataupun kegiatan sosial dan lain-lain. Jadi kalau saya hitung-hitung secara matematis, jadi dari 100% itu, just 11% yang mengerti tentang pengetahuan mengasihi maupun juga yang melakukannya. Bayangkan, dari 100% hanya 11%. Berarti sisanya hanya mengerti soal konsepnya mengasihi. Dan ini jadi teguran dan pertobatan buat saya pada dasarnya. Apa yang mau saya lakukan dalam dunia ini soal mengasihi. Pertanyaan kembali, jadi dari semua itu, bukti apa yang jadikan Allah itu kasih? Jawabannya satu, kasih dimotivasi oleh pengorbanan Kristus itu sendiri. Kalau saudara baca di 9-10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal di dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apakah Yesus mengorbankan dirinya karena saudara baik sama dia? Kasih Tuhan tuh gak transaksional. Kasih kita mungkin jadi transaksional. Ada orang yang baik sama kita, kita baik sama dia.
Ada yang saya mau baik sama orang karena saya tahu nanti ke depannya dia mau bantu saya. Tapi kasih Tuhan gak gitu. Kasih Tuhan dinilai dari sebuah pengorbanan. Pengorbanannya nyawa. Apalagi tingkat yang paling tinggi dari orang yang mengasihi saudara memberikan anaknya. Gak ada saudara. Gak ada sama sekali. Pengorbanan saya sama istri saya enggak lebih daripada Tuhan ngasih anak yang tunggal buat saya. Dia mengorbankan hal itu semua untuk menghapus segala dosanya kita. Tuhan ngasih kita anaknya karena dia mengasihi kita lebih dulu. Dia ngorbanin anaknya karena dia mengasihi kita. Inilah bukti paling besar daripada kasih Allah itu sendiri. Jadi apa yang kita ragukan dari kasih Allah? Gak ada. Gak ada sama sekali. Lalu pertanyaan ketiga. Apa yang bisa dihasilkan dari sebuah kasih? Kalau saudara baca ayat 13 sampai 18 agak panjang ya saudara. Tapi kasih itu menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Kenapa saya bilang kesatuan dan pertumbuhan? Kalau saudara baca dari 13 ayat sampai 18 itu, Roh Kudus menyatukan kita dalam kasih dan memampukan kita. Pastinya. Yang kedua, ini yang paling menarik menurut saya. Soal ketakutan. Jadi ketakutan kalau dari bahasa aslinya yaitu di Yunaninya itu adalah phobos, mengacu pada ketakutan dan hukuman atau penolakan dari Allah. Nah, ini yang menarik buat saya. Karena gini, soal ketakutan itu pasti banyak buat setiap kita. Tapi kalau kita merucut kepada firman Tuhan, ngomongin soal yang phobos ini. Nah, ketakutan akan murka Allah gitu. Orang yang hidup dalam dosa dan tidak mengenal kasih Allah akan merasakan takut akan murka dan penghakiman Allah. Mereka takut akan konsekuensi dari perbuatan mereka dan merasa terpisah dari Allah. Yang kedua, ketakutan akan kehilangan keselamatan. Ketakutan ini muncul dengan ketidakpastian status mereka di hadapan Allah. Mereka mungkin merasa ragu apakah mereka benar-benar dikasih dan diterima oleh Allah atau tidak. Ketakutan yang melumpuhkan. Gitu. Phobos dalam ayat ini bukan sekedar perasaan khawatir yang wajar, tetapi ketakutan yang melumpuhkan dan menghambat pertumbuhan rohani. Nah, saudara, kalau saudara baca di ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Balik lagi soal yang kedua tadi. Bahwa ketakutan itu dikalahkan dengan darahnya Kristus. Waktu kita punya ketakutan-ketakutan itu, Kristus hadir buat kita. Kristus ada buat kita. Waktu kita menerima Tuhan, harusnya ketakutan-ketakutan ini tidak kita miliki. Ketakutan ini menjadi sumber yang sangat membuat kita jadi gak bertumbuh. Tapi waktu kita menerima Kristus, pertumbuhan itulah yang terjadi. Kesatuan kita sama Tuhanlah yang menjadi yang terjadi. Dan pertanyaan keempat, untuk siapa kasih itu sendiri? Jelas bahwa kasih itu untuk menjangkau semua orang. Baik keluarga saudara, baik lingkungan kerja saudara, bisnis saudara, itu semua adalah untuk mereka juga. Jadi harapan dari firman Tuhan ini, walaupun yang tadi dibilang keadaannya tidak mengenakan di situasi itu, tapi dia tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya dia. Ada satu quote daripada David Wilkerson ngomong adalah, kasih yang sejati bukan sesuatu yang kamu rasakan, itu adalah sesuatu yang kamu lakukan. Saya yakin dan percaya kayaknya kita udah pada mengerti. Soal kasih itu bukan hanya untuk kita loh.
Kasih itu bukan sebuah perasaan yang hanya dimiliki kita. Tapi itu harus selalu kita lakukan untuk memberikan kasih dan transformasi buat orang banyak. Orang banyak di luar sana belum banyak yang merasakan soal kasihnya Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anaknya Tuhan yang sudah merasakan kasihnya Tuhan, itulah yang mencerminkan kasih Allah itu sendiri. Sehingga kasih Allah yang untuk kita sebagai manusia menghasilkan sebuah pertobatan. Pertobatan kita terhadap mengenal kasihnya Allah itu yang selalu membuat kita selalu mau memberikan yang terbaik hanya buat Tuhan dan sesama. Seringkali kita egois, seringkali kayaknya kita merasa bahwa diri kita mengasihi orang lain karena saya baik. Enggak. Kasih itu adalah Allah sendiri, saudara. Kasih itu datang daripada Allah. Karena pengorbanannya yang besar buat saya dan saudara, itu yang membuat kita mengasihi orang lain. Dan hari ini, biar kita punya paradigma yang sama, bahwa kasih itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga.